Setelah pendakian Triple S pertama ke Gunung Slamet, kami pun melanjutkan pendakian kedua kami ke gunung yang memiliki ketinggian sekitar 3.153 mdpl, yaitu Gunung Sindoro. Selamat pagi, kita ada di Base Camp Kledung, Sindoro via Kledung. Kita lagi mau coba ke Sindoro karena kemarin pernah kesini, cuman camping. Kita udah sampai di ujung ojek paling atas. Kita sampai di pos 2, 25 menit dari base camp, 1 jam 50 menit sampai pos 3. Nice, minimal sekali seumur hidup kalian harus cobain kesini, ke warung Mbah Kuat with the view. Sampai juga di pos 4 Watu Tata. 22 menit kita sampai di puncak Gunung Sindoro, 3.153 mdpl. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Setelah pendakian tektok selama hampir 17 jam di Gunung Slamet via Permadi Guci, kami pun melanjutkan perjalanan menuju gunung kedua dari rangkaian pendakian Gunung Triple S Jawa Tengah, yaitu Gunung Sindoro. Kami sempat pulang sebentar ke rumah kami yang berada di Temanggung Kota untuk melengkapi beberapa barang dan logistik untuk mendaki Gunung Sindoro ini. Selamat pagi, kita ada di Base Camp Kledung, Sindoro via Kledung. Kita mau mencoba tektok paginya dengan buahnya, karena kita tidur tadi di rumah, jadi kan enak, nyaman ya. Kita lagi mau coba tektok Sindoro karena kemarin pernah kesini, cuman camping. Nah ini nemenin anak, jadi kita mau coba tektok, registrasi dulu ya. Sekarang jam 2.49 tuh. Jadi kalau registrasi TikTok mulai jam 9 sampai jam 12. Registrasi kalau jalannya bebas. Mau jam 3, jam 4. Untuk registrasi pendakian dilakukan secara offline dengan tarif sebesar 35.000 per orang, baik tektok maupun camping. Sementara untuk parkir kendaraan dikenakan tarif sebesar Rp25.000 untuk mobil dan Rp10.000 untuk motor. Oke lor, kita mulai berangkat ini jam 3.13 dari Base Camp Kledung. Kita naik ojek 1409 mdpl. Kita naik ojek langsung ke pos 2 karena udah agak telat ini. Oke. Sekitar pukul 3:13 menit, kami pun memulai pendakian dengan naik ojek dari base camp menuju batas akhir jalur ojek, yang lokasinya berada tak jauh sebelum pos 2. Untuk tarif ojek sebesar Rp55.000 pada malam hari atau dini hari seperti ini. Berbeda kalau pagi sampai sore, yang hanya sebesar Rp45.000 untuk sekali jalan. Selain sampai batas akhir jalur ojek sebelum pos 2, ojek ini juga bisa mengantar sampai pos 1 setengah saja, dengan tarif sebesar Rp30.000 saat pagi sampai sore dan Rp45.000 saat malam atau dini hari. Selain untuk menghemat waktu dan tenaga, naik ojek sampai batas akhir jalur merupakan saran dari base camp, mengingat start pendakian tektok kami yang termasuk kesiangan. Sekedar info, batas akhir sampai di puncak adalah jam 10 pagi. Jadi untuk menghindari keterlambatan waktu sampai ke puncak, kami pun diwajibkan untuk naik ojek saja sampai batas akhir jalur ojek. Mantap lor, 11 menit 47 detik, 3,8 kilo 1940 nih. Kita naiknya sekitar 500. Kita sampai di pos 2 bawahnya. Mantap. Sip.
Ini kita udah sampai di ujung ojek paling atas, dikit lagi ke pos 2. Tadi dari bawah tuh 11 menit. Kita mulai mendaki nih. Kita kayaknya tektok paling terakhir ini yang naik. Udah pada di atas ada banyak. Yuk, mari. Oke lor, kita jalan lagi. Jam 3:30 ini. Yuk. Kita nyantai dan kita nggak akan target Kak sunrise gitu, nggak. Senyantainya dan sedapatnya. Kita lihat jalurnya seperti apa. Sesampainya di batas akhir jalur ojek, kami pun segera melanjutkan pendakian menuju pos 2 yang lokasinya sudah relatif dekat, yaitu sekitar 150 meter dengan estimasi waktu sekitar 5-7 menit. Jalur pendakian menuju pos 2 ini didominasi trek tanah padat yang bercampur batu dengan kanan kiri terdapat semak dan pepohonan yang tidak terlalu lebat. Oh ya, untuk pendakian Gunung Sindoro via Kledung ini minimal 2 orang dan tidak diperbolehkan untuk solo hiking. Tidak diwajibkan membawa surat sehat kecuali sedang menjalani rawat jalan medis. Untuk pendaki yang akan tektok seperti kami ini, diwajibkan membawa nasi bungkus. Sementara untuk bekal air minum disarankan minimal membawa 3 liter atau 2 botol besar. Mengingat di jalur ini tidak ada sumber air bersih. Kita sampai di pos 2. 25 menit dari base camp. Sepi di sini. Sepi sekali. 25 menit. Nih. 4,07 kilo. Jam 3.39. 19.64. Di sini 19.80. Itu udah warung. Dan sepi. Itu ada ojek. Nanti kalau ini pesan ojek di situ. Dari pos 2 itu yang Sumbing pada summit tuh lampunya pada kelihatan. Oke, kita dari pos 2 istirahat ambil napas doang, terus kita lanjut lagi. Yuk pelan-pelan, belum panas juga ini badan, jadi mesti pelan-pelan dulu biar anget. Pemanasan. Ini udah mulai agak kemarau, tanahnya basah tapi juga berdebu juga ini. Jalur pendakian dari pos 2 menuju pos 3 ini didominasi oleh trek tanah bebatuan yang relatif menanjak dengan semak-semak belukar yang cukup lebat ada di samping kiri dan kanan jalur. Meski trek tanah ini tampak agak basah, namun aslinya relatif berdebu. Kami yang bertiga aja kadang harus jaga jarak untuk menghindari debu. Kebayang kalau pas weekend atau hari libur yang sangat ramai oleh pendaki. Belum lagi jalur pendakian yang tidak terlalu lebar, bakal sering terjadi kemacetan. Menurut info yang kami peroleh, Gunung Sindoro ini memiliki 7 jalur pendakian untuk sampai ke puncak, yaitu jalur Kledung, Bansari, Sigedang, Doro Arum, Bedakah, Watulunyu, dan Alang-alang Sewu. Dari ketujuh jalur tersebut, jalur Kledunglah yang paling favorit dan hampir setiap hari selalu ada pendaki, baik yang tektok maupun camping. Dan ini nih, ada 2 pohon, 3 ya, gede-gede ini tumbang, ngeri. Tuh. Wah, ini kalau pas badai kayaknya. Makanya kalau hujan hati-hati. Mengerikan. Yuk kita naik terus. Ini udah sampai 302 tadi. Kita sampai di Watulongko, 59 menit dari base camp. Ini treknya masih nanjak terus. Watulongko itu kalau bahasa Jawa watu langka, batu langka. Batunya langka. Ini area campnya, enggak bukan area camp, ini area Watulongkonya bisa buat istirahat tuh. Di situ ada kayak atap, bisa buat duduk-duduk batunya buat istirahat. Tapi nggak luas. Kayaknya ini batu langkanya tuh mana ini? Ini kan nih, batu langka buat tiduran, spring bed. Di sepanjang jalur pendakian dari pos 2 menuju pos 3 terdapat beberapa titik checkpoint seperti kawasan Tritis dan Watulongko.
Meski areanya tidak terlalu luas, namun tempat ini masih bisa digunakan untuk istirahat sejenak bagi para pendaki. Sesekali kita juga akan bertemu dengan pohon tumbang yang melintang di jalur, namun masih aman untuk dilewati. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi pendaki, terutama saat terjadi hujan atau badai. Wajib ekstra hati-hati karena masih banyak pohon yang rentan tumbang saat terkena angin kencang. Makin ke atas, jalur pendakian makin menanjak terjal dengan trek yang makin didominasi bebatuan. Tanah yang kering juga membuat jalur semakin berdebu. Pokoknya, saat musim kemarau seperti saat ini, kalian wajib membawa buff atau masker untuk mengantisipasi debu yang makin ke atas bakal makin mengerikan. Sebelum sampai di pos 3, kita akan menjumpai 2 trek bebatuan terbuka dengan tingkat kemiringan yang cukup terjal. Di area ini kita bisa melihat view megah Gunung Sumbing dan keindahan lampu kota yang berada tepat di belakang kita. Saat siang hari, tentu area ini bakal terasa sangat terik karena paparan sinar matahari yang menyengat secara langsung. Tapi kalian jangan khawatir. Di tengah-tengah area terbuka ini, terdapat area atau kawasan Tritis 3 yang terdapat pohon rindang dan bisa digunakan untuk berteduh serta beristirahat sejenak. Kita sampai di kawasan Tritis 3. Kawasan Tritis 3. 1 jam setengah dari base camp. Ini bisa buat istirahat ya. Batu-batu. Akar-akar gini. Ya buat istirahat. Ini ada kaleng tuh. Ya 1 jam setengah ini. Hampir 5 kilo. 22. Jam 4.47. Udah lagi sunrise tuh. Golden sunrise mulai ini. Udah lagi. Dari kawasan Tritis 3 kita berhenti sebentar, naik lagi. Ini harianya seperti ini. Ini udah mulai berdebu ya. Kering. Untung kita nggak ada pendaki lain ini. Kalau pas rame, ini debu ini pasti. Jangan lupa pakai masker, buff, biar nggak sesek juga napasnya. Apalagi pas siang, wah pas terik. Ini dingin, tapi lama-lama anget sih ini. Ntar lagi juga muncul golden sunrise-nya. Kita naik terus. Ini agak landai dikit, berbatu. Jadi emang jalur Kledung ini mulai pos 2 sampai pos 3 itu batu terus. Nanti summit juga batu. Mantap pokoknya. Ini trek batu. Sebelum pos 3 terjal banget. Dan itu view city light. Dan mulai goldennya itu Sumbing. Nggak kelihatan di kamera. Itu ada yang udah sampai puncak Sumbing. Tapi ada yang di area itu, area camp Gajah Mungkur mungkin sebelah kanan itu. Masih jauh. Sunrise golden. Yuk pelan-pelan ini terjal gini seperti ini terjalnya. Satu jam 50 menit sampai di camp pos 3 2315 mdpl Pestoroto. Area campnya ini 1 jam 50 di jam 5 lebih 4 5 kilo 5,14 kilo 2268 di sini. Di sini 2315. Ini ya buat area camp biasa bisa. Dulu kita camping di sini, nggak ada bagas mah di sini waktu itu. Itu ada warung, terus ada bangunan baru itu, kayak rumah. Atau itu apa, shelter atau apa? Nanti kita naruh situ juga bisa, naruh logistik. Dan itu
Golden sunrise. Siap. Nih, Mbah Kuat ada di sini nih sekarang. Permodalan Nasional Madani. Asik ini, lebih kokoh. Buat istirahat, ada karpetnya juga. Waduh. Tutup ya. Sangat membantu yang dingin kamar VIP-nya ini. Iya. Wow, cumi. Nice, minimal sekali seumur hidup kalian harus cobain kesini ke warung Mbah Kuat with the view. Istirahat lumayan lama nih di warung Mbah Kuat, baru ini bangunannya. Sekarang udah jam 5:30. Udah sunrise gue sana sudah mulai naik tuh. Jadi kita mau lanjut naik ke atas, nggak nungguin, nggak time lapse segala. Ya, mudah mataharinya baru naik, dingin banget. Ini sekarang jam 5.36 Lord. 5.36. Jam segini kita mulai jalan lagi, naik. Iya, ini area campnya. Area pos 3 ini asik. Yuk kita sambil jalan, semoga nanti makin tebal dan makin cantik. Di pos 3 Pestoroto, kami istirahat sekitar 30 menit di warung Mbah Kuat yang baru atau sekitar 2 bulan dibangun. Di warung ini kami sempat terpukau oleh pemandangan cantik pagi hari sesaat sebelum matahari terbit. Sebelum akhirnya kami memilih melanjutkan pendakian menuju area sunrise camp sebelum matahari terbit. Karena rasa dingin yang menusuk tulang akibat kelamaan berhenti. Oh ya, di warung Mbah Kuat ini kami juga sempat menyimpan atau menitipkan bekal logistik kami untuk makan siang nanti. Hal ini tentu agar beban yang kami bawa saat summit tidak terlalu berat. Jalur pendakian dari pos 3 menuju sunrise camp ini relatif menanjak terjal, berupa tanah berbatu dan terdapat tali webbing yang bisa membantu para pendaki untuk melewati trek ini. Jarak menuju sunrise camp ini sebenarnya tidak terlalu jauh, namun trek yang terjal membuat pendakian terasa sedikit lama. Pagi itu terasa sangat dingin. Beberapa kali anak kami terlihat cukup menggigil. Sampai akhirnya, sesaat sebelum sampai sunrise camp, matahari perlahan muncul dari balik lautan awan yang sangat indah. Kami sempat berhenti sejenak untuk berjemur sambil menikmati momen epik ini. Akhirnya sampai di sunrise camp 2 jam 45 menit di ketinggian 2423 mdpl. Banyak banget yang indah. Lagi luas areanya. Iya nih, 2 jam 45. Jam 5.58, jam 6 kurang 2 menit. 2342 ini. Oke, lagi. Beda cepet. 1, 2. Oke, ini harinya. Ini hari Senin banyak banget yang ngecamp. Kledung, nggak ada matinya, nggak ada sepinya. Alalang sewu di situ di bawah itu. Oke. Ini ada shelter area emergency dan lihat view-nya. Wow. Kita nggak istirahat lama di sunrise camp karena kalau berhenti lama dingin jadi mau lanjut pelan-pelan, mataharinya udah mulai naik tinggi, rada-rada anget. Yuk mari. Ya ini 2 jam 55 menit kita istirahat, soalnya bagus tadi itu kita naik summit attack. Sunrise camp merupakan area camp favorit di jalur Kledung ini.
Areanya cukup luas dan memiliki view cantik Gunung Sumbing, serta merupakan spot terbaik untuk menikmati sunrise dengan sempurna. Namun, biasanya kebanyakan pendaki akan melewatkan momen ini, karena mereka akan summit dini hari dan bakal bertemu momen sunrise di jalur. Atau kalau tidak, pendaki akan memilih pos 4 Watu Tatah untuk menikmati momen sunrise. Buat kami berdua, ini adalah momen pertama menikmati lautan awan secantik ini di Gunung Sindoro. Setelah sebelumnya, 2 kali pendakian selalu cerah, tidak ada lautan awan. Sedangkan buat anak kami, momen ini merupakan yang pertama kali di pendakian perdana Gunung Sindoro ini. Dan kedua kalinya setelah pendakian sebelumnya juga dapat momen lautan awan yang sangat cantik di Gunung Slamet. Jalur pendakian selepas sunrise camp bakal didominasi trek yang sangat terjal. Di awal jalur masih berupa tanah padat yang sesekali terdapat tangga kayu yang tersusun rapi. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena setelahnya trek berubah menjadi full batu dan akar pohon yang full menanjak dan berdebu. Area ini relatif terbuka dengan vegetasi hutan lamtoro terlihat menghiasi jalur pendakian ini. Pohon lamtoro yang memiliki nama lain kemblading atau petai Cina ini tersebar cukup banyak sampai ke atas, bahkan setelah pos 4 Watu Tatah. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk penghijauan lahan atau pencegahan erosi. Jam setengah kita sampai di hutan Lamtoro 2. Udah terik sekali. Gunung Sumbing view-nya jelas tidak berkabut. Tuh, kelihatan Lawu di ujung kecil terus berbabu Merapi. Cakep. Ya, istirahat sebentar, lanjut lagi, masih nanjak terus. Cemungut kakak. Summit Puncak Sindoro via Kledung ini merupakan yang kedua kali buat kami. Bedanya, kalau di pendakian pertama, kami summit pada dini hari atau saat kondisi masih gelap. Sedangkan saat ini, kami summit pagi hari setelah muncul matahari. Meski saat ini masih pagi, paparan sinar matahari terasa sangat menyengat. Ditambah lagi kondisi jalur yang penuh debu, membuat pendakian ini terasa semakin berat. Salah satu hal penting yang wajib diperhatikan saat summit Sindoro dalam keadaan kemarau seperti ini adalah manajemen air yang tepat. Karena menurut pengalaman kami, summit Gunung Sindoro ini selalu aja bertemu pendaki yang kekurangan air. 4 jam 57 menit sampai di kawasan Watu Tatah 1. Panas banget ini. Ini areanya seperti ini nih. Spot foto. Bukan. Ini kawasan Watu Tatah 1. Watu Tatahnya nanti di atas. Yang ikoniknya. 457. Sebentar. 10 jam 8 lebih 10, 457, 6,8 kilo, 2694. Sesampainya di kawasan Watu Tatah 1, jalur pendakian pun berubah menjadi sedikit landai dan teduh dengan vegetasi masih berupa pohon lamtoro dan sabana yang mulai tampak di sepanjang jalur. Di area ini ada beberapa jalur yang membawa kita menuju spot foto Watu Tatah. Meski sepintas terlihat bercabang, nantinya jalur ini akan bertemu kembali di atas. Sampai akhirnya kita akan bertemu dengan pos 4 Watu Tatah yang menjadi spot foto favorit dan ikonik di Gunung Sindoro via Kledung ini. Belum. Sampai juga di pos 4 Watu Tatah 2838 mdpl, 5 jam 24 menit kita sampai di sini. Mencerang panasnya, nggak ada awan sama sekali. Ya, 525 maksudnya. Pas 7 kilo sampai sini. 7 kilo lah,
setengah 9 sekarang. Udah 5 jam 25, 2764 di sini. Itu 2838. Beda cepet ya, hampir. Oke, ini areanya seperti ini. Gagah itu si Sumbing. Ini di area Watu Tata, berteduh sambil menikmati view. Bapak kita tahu petis. Oh, baksonya di sana ya, pos 3 ya. Kita istirahat dulu. Buka bekal. Ini tahu petis Temanggung. Aduh, lengket. Bukain tolong. Wah. Pakai cengek. Yes. Rupanya ireng we. Oh, ini manis, wena. Udang. Ya. Nah, misalnya udang. Mantap. 2,000 years later. Kita istirahat, habis istirahat 25 menit aja, padahal asa baru duduk. Udah 25 menit aja. Aduh, lanjut lagi ah. Yuk. Ya lor. Udah jam 9. Kita pas 25 menit. Ini. Kita naik lagi. Di pos 4 Watu Tatah, kami sempat istirahat sambil ngemil bekal makanan yang kami bawa. Karena di area tersebut masih banyak pendaki yang sedang berfoto dan take video, kami pun memilih melanjutkan summit terlebih dahulu, sambil berharap nanti pas turun udah mulai sepi pendaki. Selain karena menghindari antrian yang bakal lama, saat itu juga udah jam 9 pagi, yang berarti kami hanya punya waktu 1 jam untuk sampai puncak sebelum batas akhir waktu yang disarankan oleh base camp, yaitu jam 10. Di awal jalur selepas pos 4 Watu Tatah, trek masih berupa tanah kering berdebu dengan sesekali masih terdapat vegetasi pohon lantoro. Makin ke atas, jalur pendakian mulai didominasi bebatuan lepas yang juga makin terbuka tanpa pepohonan sampai ke puncak Sindoro. Itu berarti di sepanjang jalur ini bakal sangat terik dan minim tempat untuk berteduh. Seperti di pendakian yang sudah-sudah, kami selalu membawa penutup kepala seperti topi dan payung. Tentu ini sangat membantu kami yang bakal sering berhenti. Untuk penggunaan payung sifatnya kondisional. Saat angin kencang tentunya bakal sangat merepotkan. Yang jelas, payung yang kami bawa akan sangat membantu ketika kami sedang berhenti. Waktu sudah menunjukkan jam 10 lewat. Asap kawah sudah terlihat semakin tebal keluar dari puncak Sindoro. Untungnya, angin saat itu tidak mengarah ke kami. Jadi, bau belerang pun masih relatif aman untuk kami mendekat ke bibir kawah, yang juga merupakan puncak Sindoro, yaitu Latar Ombo. Akhirnya 7 jam 22 menit kita sampai di puncak Gunung Sindoro. 3153 mdpl. Mantap. Bentar. Ini lor. Jam 10 lebih 30 menit. 7 jam 22 menit. Itu suara kawah. 7,9 3041 di situ. Ini 3151. Suara kawahnya udah gede, cuman anginnya nggak kesini nih. Itu suara kawahnya. Kita nggak akan lama-lama ini. Mengerikan sih. Segala macam penyakit bisa sembuh ya. Iya, mati soalnya. Turun. Ini di 3164. Oke.
Kita lanjut. Karena batas waktu aman berada di puncak udah lewat, kami pun tidak bisa berlama-lama dan segera kembali turun menuju ke pos 4 Watu Tatah. Ini kita sampai Watu Tatah tadi sejam 5 menitan lah. Jadi langsung foto-foto dulu, telat, lupa. 28.80 itu 28.38. Oh ini sepi. Kita nyantai istirahat sambil video, take video foto-foto. Kita lama banget, hampir 4 jam turun summit. Kita mau masak bakso ulek ya. Ini kita jam 3:15 nyampe lagi di area pos 3 di warung Bahwa, tapi warungnya tutup karena udah habis-habisan katanya. Mungkin kita bawa bekal nih, bakso ulek. Mari kita eksekusi. Ini dia bakso Lombok ulek khas Temanggung. Panas-panas. Mesti enak nih. Tambahnya ada 6 jam 19 menit kita banyak berhenti. Luar biasa, Pak. Setengah 6 nggak ketemu gelap lah yang penting. Oke. Nah, demikian pendakian kami di Gunung Sindoro yang merupakan gunung triple S kedua buat anak kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di pendakian triple S ketiga, yaitu Gunung Sumbing. Bye-bye.